Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adel Bayatunisa dari Prodi Informatika 208. Di sini saya akan mempresentasikan Analysis Entity Relationship Diagram or ERD. Yang pertama, sini ada daftar isi yang mana kita akan menganalisis pengertian dari ERD dan komponen-komponennya dan juga relationship dan cardinality, minority optional. Yang pertama, pengertian dan komponen ERD. Apa itu ERD? ERD adalah Entity Relationship Diagram. Adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur database. ERD menggambarkan entity, atribut, relationship, cardinality. Berikut ERD yang ingin kita analisa. Yang pertama yang ada di dalam ERD ini ada entity, yang mana entity sendiri itu adalah objek utama dalam database, yaitu data yang ingin kita simpan. Seperti contohnya data customer, data order, produk, item, supplier, dan shipment. Setelah itu ada atribut, yang mana atribut informasi yang dimiliki entity. Berikut, berdasarkan entity di atas, kita menelaah sendiri karena di dalam diagram sendiri tidak tertera dalam entity-nya ada atribut apa saja. Dan ini kita analisis beberapa atribut yang masih berkesinambungan dengan entity yang di atas, yaitu customer ada ID kas, nama kas, alamat, dan nomor telepon. Juga order ada ID order dan lain-lainnya, produk dengan ID barang, item dengan jumlah barang item, supplier dengan supplier ID, dan shipment dengan shipment ID. Yang ketiga ada primary dan foreign key. Primary key adalah kunci utama yang menjadi identitas unik pada setiap entity, misalnya customer ID, order ID, product ID, item ID, supplier ID, dan shipment ID. Sedangkan foreign key adalah kunci yang berdasarkan dari primary key entity lain untuk menghubungkan tabel, misalnya contoh customer ID pada tabel order sebagai penghubung antara customer dan order. Dengan beberapa contoh ini masih berkesinambungan dengan data yang sebelumnya, data di dalam diagram relationship entity. Ini saya akan menjelaskan relationship dan cardinality. Entity supplier dengan mempunyai relationship send shipment 1:many. Satu supplier dapat mengirim banyak shipment. Supplier supplies item 1:many, 1:many. Satu supplier dapat menyediakan banyak item. Shipment includes item. So the cardinality is many to many. Why? Because satu shipment berisi banyak item dan satu item dapat beberapa shipment. Dan contoh-contoh selanjutnya ada mandatory optional. Mandatory optional ini hubungan yang wajib dan optional yang boleh tidak atau boleh ada. Seperti relationship supplier send shipment. Supplier mempunyai hubungan optional, bisa ada atau tidak ada juga nggak apa-apa, atau shipment. Dengan shipment ini mandatory. Jadi supplier bisa aja belum pernah mengirim shipment, tetapi setiap shipment pasti berasal dari satu supplier. Supplier supplies item, supplier optional, item mandatory. Supplier bisa belum masuk item, tetapi setiap item harus memiliki supplier. Customer submits order, customer optional, order mandatory. Customer bisa belum pernah membuat order, tetapi setiap order pasti dibuat oleh satu customer. Jadi untuk kesimpulannya, kita bisa mengambil bahwa setiap data dari komponen entity relationship diagram ini berkesinambungan satu dengan sama lainnya dengan hubungan yang berbeda-beda, seperti contohnya customer
dengan kebutuhan untuk barangnya, untuk mendapatkan barangnya, dan di produk dengan kebutuhan memesan di supplier, dan untuk supplier berkebutuhan untuk mengirim barang itu, mengirim ke shipment, dan shipment memberikan ke customer. Dan semua itu ada relationship-nya, dan data-data yang menjadi hubungan antara entity satu dengan entity lainnya. Ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja, sekian dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.